وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدلي من البشرى بشرى علامة دعوني فالذي أهوى دعاني. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perkenankanlah kami berdiri di hadapan para bapak sekalian untuk menyampaikan kata sambutan prakata panitia. Apabila nanti dalam kami menyampaikan sambutan ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang mulai awal hingga siang hari ini kita bersama-sama berusaha untuk menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita curahkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan talang wasilah keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Wabil khusus kepada jamaah Darussalamah yang telah menyediakan tempat untuk kegiatan pengajian akbar memperingati tahun baru Islam. Mudah-mudahan apa yang telah kita curahkan bersama-sama akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan mendapat atau talang wasilah keselamatan kita di dunia wa dunia akhirat. Khususnya kepada masyarakat Bahubung Sari yang telah menopang, merelakan tenaga maupun pikiran, terutama harta bendanya untuk terlaksananya pengajian ini dan santunan anak yatim. Mudah-mudahan dengan harapan kita semua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apabila kami atas nama panitia menyediakan tempat untuk pelaksanaan peringatan ini ada kesalahan kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu, pertama-tama juga saya mewakili Bapak Bupati Lampung Timur menyampaikan permohonan maaf beliau, Pak. Seyogyanya beliau berkenan hadir pada acara peringatan 1 Muharram ini, Pak, tetapi ada 4 agenda, Pak, pagi ini yang sudah terjadwal sebelumnya, Pak. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, beliau mewakilkan kepada saya untuk bisa hadir di sini. Permohonan maaf beliau, mudah-mudahan nanti di lain waktu beliau bisa silaturahmi dan bersama-sama kita di sini. Karena kesibukan beliau yang luar biasa, mohon dimaklumi Bapak dan Ibu semua. Kita memang rindu beliau juga hadir di sini, ingin beliau hadir, tetapi memang kesibukan beliau yang sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Peringatan 1 Muharram ini adalah sebagai implementasi kita, Pak, rasa syukur kita bertambah usia, bertambah tahun, semoga menambah keimanan dan ketawaan kita. Kita di sini adalah memang untuk selain bersilaturahmi, kita juga ingin menambah ilmu tentang agama di sini. Ilmu itu kan harus sering dipupuk, Pak.
dan tidak ada akhirnya sampai kita nanti tutup mata. Menimba ilmu harus terus dan terus, apalagi ilmu agama. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita. Hadirin yang berbahagia, di sini saya sebagai pemandu santunan anak yatim dan duafa tahun 2022 1444 Hijriah. Adapun penerima santunan anak yatim dan duafa tahun ini berjumlah ada 10 yatim dan 5 duafa. Itulah santunan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan untuk rangkaian santunan akan dimulai dari Bapak Ketua Panitia Pelaksana Kotak 1 Muharram Desa Bahu Gunung Sari. Yang pertama yaitu nama-nama penerima santunan. Yang pertama dari Setiawan bin Suyoto dari Musola Nurul Iman. 2. Muhammad Arju Al-Ghifar bin Fahrin almarhum dari Masjid Al-Maunah. Yang ketiga Naufal Fikri Sila bin Yuheki almarhum dari Musola Nurul Iman 1. 4. Ahmad Fadil Al-Aslam bin Sanusi almarhum dari Masjid Al-Huda Nurul Yakin. 5. Akbar Apriansah bin Suwanto almarhum dari Al-Mujahidin. 6. Afika Zidna Ilma binti Ari Siswanto almarhum dari Musola Baitur Rahman. 7. Abqori Azam bin Haryanto almarhum dari Musola Baitur Rahman. 8. Rafanda Keflar Atalah bin Suprapto almarhum dari Musola Al-Ikhlas. 9. Yusuf Rahmat Ramdhani bin Galih almarhum dari Masjid Al-Huda Nurul Yakin. 10. Gadis Afisa Amalia binti Galih dari Masjid Al-Huda Nurul Yakin. Demikianlah nama-nama peserta penerima santunan. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk maju ke depan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu camat, dan selamat untuk meneruskan tugasnya. Bapak Kepala Desa beserta pamong bawahannya, pengurus Nahdlatul Ulama, Muslimat, Ansor Patayat, bil khusus dumateng yoga-yoga kula, putu-putu kula yatim, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah siang niki saged panggih dalam rangka tujuanipun sami nggih menika niat ngaji ngoten nggih. Muga-muga le ngaji niki iso entuk ngelmu saged diamalaken dados ilmu ingkang barokah manfaat maslahat dunya lan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pengajiane dalam rangka menyambut tahun baru Hijriyah niki kalender Islam. Dipun wastani kalender Islam mergo sing gawe wong Islam. Enten lho. Lah kalender Islam niki sanes perintah Quran, sanes perintah hadis niku rekodayane sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disepakati oleh para sahabat semua. Jadi adanya kalender ini ijma'nya para sahabat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa itu terjadi? Kenapa tidak di zaman Rasulullah sudah ada perintah untuk menyusun kalender, menyusun penanggalan? Kok sudah di zamannya sahabat Umar? Nah ini perlu kita ambil pelajaran nanti. Umat Islam itu kan harus kreatif, ya, harus mampu menggunakan akalnya sehingga cerdas. Akalnya cerdas. Bapak Ibu hadirin hadirat, pada saat Umar bin Khattab memegang tampuk kepemimpinan, rupanya hubungan luar negeri itu sudah semakin lancar dengan cara saling mengirim surat. Di dalam peradaban yang dimulai dari peradaban Yunani kuno, bahwa surat ini kalau itu resmi sama dengan orangnya yang hadir dan bisa dipertanggungjawabkan di dalam hukum dunia. Ini surat. Tapi bentuk suratnya harus resmi. Bagaimana bentuk surat yang resmi? Ada hari, tanggal, bulan, tahun, alamat, dan tanda tangan atau cap dari mana surat itu datang. Ketika surat itu seperti itu, maka sama dengan orangnya yang hadir. Sama dengan orangnya yang hadir. Dan itu sah, bisa dipertanggungjawabkan di dalam
hukum dunia maupun hukum akhirat. Ini surat. Nah, ketika Umar bin Khattab menerima surat dari luar negeri seperti dari negeri tetangga ya, itu ternyata sudah maju dalam peradabannya. Sudah tertera tanggal, bulan, tahun, alamat, tanda tangan, cap. Nah, ketika umat Islam akan kirim surat kembali atau membalas surat itu, bingung. Urung duwe tanggalan dewi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini masalahnya masalah dunia. Jadi kalau nggak punya sendiri nyileh ya boleh, nggih mboten? Nggih mboten? Nggih mboten? Umat Islam haji ke Mekah harus naik pesawat, mergo ora duwe pesawat dhewe nyileh mbok ing Amerika. Arep kok sing gawe wong Yahudi ora apa-apa wong nyileh ya disewa kok ya. Neng upama ditari tur ya iso. Penak nyileh apa penak duwe dhewe? Jane Indonesia iki upama wong Islam kabeh duwe pesawat dhewe haji. Rada lumayan, rada medun hargane niki. Syukur engko nang kono ya mbangun hotel dhewe ngoten lho. Lah wong Islam mayoritas Iku selama iki nyewa terus kapal nyewa, penginapan nyewa. Tapi ora apa-apa ngurung duwe dhewe nggih. 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 Nah, maka Umar berpikir Islam harus punya kalender. Islam harus punya kalender. Maka disusunlah kalender. Pertama, kalender kita ini diberi nama apa? Itu mulai dari Romawi kuno, setiap penanggalan kalender itu ada namanya. Contoh, kalender Masehi yang sekarang kita pakai secara umum di Indonesia itu kalender Masehi. Dalam bahasa Arab disebut kalender Miladiyah. Kenapa Miladiyah? Karena dihitung dari kelahiran seorang tokoh. Nah, lah tokohnya siapa? Karena ini yang menyusun kalender ini orang Nasrani, orang Kristen, jelas memakai tokohnya yaitu Nabiullah Isa alaihis salam. Nah, maka dihitung dari kelahirannya. Mereka menyusun tanggalnya dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Walaupun kalender itu disusun setelah 100 tahun setelah Kanjeng Nabi Isa tidak ada. Tapi dihitungnya dari kelahiran. Jadi sekali lahir tanggalan Masehi itu sudah berumur 100 tahun. Tapi dihitung dari kelahiran itu. Kenapa disebut Masehi? Masehi itu tuh orang lelono toh, lelono, gak duwe omah. Nabi Isa itu nabi yang gak punya rumah, gak pernah menetap di satu tempat, terus dakwah keliling, gak pernah berhenti, dan juga karena selalu dioyak-oyak orang-orang Yahudi akan dibunuh. Maka disebut Al-Masih, yang sekarang sudah berumur 2022. Itu peradaban yang bersumber dari budaya Nasrani. Ada penanggalan Romawi dan lain sebagainya. Nah, kalau Romawi saya yang kenal cuma angkanya saja yang sekarang masih diabadikan di Indonesia. Kalau Romawi itu kalau angka 1
Ya straight gini terus dikasih palang dhuwur, palang sor, itu satu. Kalau dua ya ming straight kayak palang sor, palang dhuwur. Nek telu ya telu, nek papat straight jiko siji straight. Itu budaya Romawi dalam menulis angka. Hadirin rahimakumullah, artinya umat Islam ini jangan ketinggalan orang lain. Itu loh. Nah, Bu, Pak, dulu sering ada isu kristenisasi. Terus sampean seneng ngundang mubalik sing tukang ngamuk. Wong nek sing mubalik wis manggebu-gebu koploki. Pertanyaannya, apa itu bisa menyelesaikan masalah? Berarti sampean enggak cerdas kalau seperti itu. Kalau udah orang kristenisasi, kenapa kita nggak bisa islamisasi? Kalau orang lain membantu orang nggak makan, apa itu salah? Kenapa kita yang jumlahnya banyak nggak mutu duluan? Cerdas no, aja bengak-bengok dok. Ternyata jamaah yasinan itu kalau kreatif ada anggotanya yang sakit karena dia nggak punya, bisa dibiayai dari anggota yasinan. Oh karena nggak kreatif ya. Nah ini mudah-mudahan sampean semua ini kreativitas seperti santunan yatim piatu ini bisa ditingkatkan. Bagaimana kalau itu bentuk yayasan? Bantunya tidak seperti ini lagi. Karena Anda tahu itu dapat berapa, nanti sampai berapa hari. Yang menggunakan anak yatim apa ibunya, apa terus jakdulan yang Jawa, tidak tahu. Tapi bagaimana kalau bentuknya kita sekolahkan saja, kita pondok nih. Ini kreativitas berpikir. Sampai di mana kekuatan kita. Itu loh. Bikin ngaji berpikir nggih. Nggih, serasa ngomong ganjaran rambut omong nih Allah ora ngentit ora. Nah, ternyata Umar berhasil. Yuk kita buat tanggalan. Buat, wis tanggalan nih dhewe iki dijenengane apa? Berpikir, kalau orang-orang dulu, orang-orang Masehi buat tanggalan dihitung dari nabinya. Peristiwa kelahirannya Nabi Isa. Kalau kita kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi kita ada sejarah enggak? Numpuk sejarah Kanjeng Nabi. Kelahirannya sejarah luar biasa. Nuzul Quran sejarah luar biasa. Isra Mi'raj sejarah luar biasa. Kita bisa pakai salah satu itu untuk nama. Tidak salah kalau kalender Islam itu diberi nama apa itu Maulidiyah. Dari sejarah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak salah kalau kalender Islam diberi nama Mi'rajiyah, Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Itu menjadi bahasan seluruh sahabat. Inilah pentingnya musyawarah. Maka saya selalu dulu waktu saya masih dipercaya untuk mimpin NU, mulai dari saya dulu mimpin di Ranting, mimpin di MBC, cabang sampai wilayah, saya selalu menekankan untuk sering bertemu pengurus itu sering ketemu. Filosofi saya begini, nek wong omah-omah kuwi kerep kumpul anake akeh. Nggih mboten? Tapi nek wis turu nang amben dhewe-dhewe ra tau cethuk ra duwe nah. Nggih mboten? Nggih mboten? Nek organisasi kerep ketemu mengke mesti numbuhkan satu gagasan. Gagasan untuk melancarkan mencapai perjuangan kita. Nah kalau organisasi mek gluduk-gluduk kene ya ora apa-apane. Anggo seragame nyar wes kredit nah.
Ini mari Bapak Ibu, kenapa musyawarah ini penting? Bab musyawarah itu kan perintah, Kanjeng Nabi saja diperintah musyawarah. Nah, bima rahmatin minallahi lintalahum walakum tafadan khalidal qabilang fadu min khaulik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Lu Kanjeng Nabi lu diperintahkan musyawarah. Lah musyawarah ini apa yang harus dimusyawarahkan? Ya perkaramu, maksud perkaramu yang belum ditentukan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu loh. Dan ini jadi pegangan kenapa NU Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Siapa yang merubah hadapan dengan NU? Ini enggak sembarangan. Berhadapan orang kok gelut Kang, rembukan dhisik ngono lho. Karena apa? NKRI ya, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila ini hasil musyawarah. Seluruh perwakilan bangsa Indonesia yang dibentuk dalam panitia 9 itu representasi mewakili seluruh umat dan rakyat Indonesia. Dari NU, dari Muhammadiyah, ulamanya saja 5 sembrono. Coba kembali kepada hadis Nabi. Umatku tidak pernah memutuskan sesuatu yang sesat. Karena nggak mungkin ulama 5 memutus dasar negara kok sesat, nggak mungkin. Nek si ulama kaya aku ya iso ae disogoke njungkel wis. Lah ulamanya ini ulama luar biasa loh. Abahnya Gus Dur ku otaknya sudah kitab ini, penuh kitab. Belum abahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Belum tokoh-tokoh yang ada di Muhammadiyah, di SI, ulama-ulama. Yang nasional Pak Karno, Pak Hatta, apa itu tidak bisa disebut ulama? Wong itu juga agamanya pinter. Lah yang dimusyawarahkan apa? Hal-hal yang penting untuk kita tapi di dalam Al-Quran belum ada. Apa enak neng Quran? Kowe nek gawe negara jeneng Indonesia larano ta? Wis iki jenenge apa desa iki Mbawok? Nggih. Sing penting ora jeneng elek wis apik. Lakno napa-napa niku lek menjuluki pertama aja mbok juluki sing elek. Kok nek wis kadung kelaku dirubah yo angel. Enek ceritane umbulan iki akeh kirike. Angger wong liwat kowe liwat ndi umbul kirik. Kawaran ora iso wong buka. Lah niku sakniki dadi desa mejite gede. Niku diarani desane ora payu. Nek masjid iki lho Kang, masjid umbul kirik, ya panggah umbul kirik. Hati-hati nih, bab julukan kalau melekat susah Pak dihilangkan. Bocah jeneng api-api dijuluki elek, dijuluki gombloh, ngantek dadi kiai Mbah Yai gombloh. Niki pesen kula niki pemukelingan nggih. Nggih. Nah. Nek enggak jelas nek mbah niku sae niku nggih. Mbah niku nggih dhuwit niku cara kula lho maknane. Aku mati kaya bojoku apa to Pak maknane mbah nggih dhuwit aku. Nggih dhuwit. Wis muga-muga kene wonge makmur kabeh amin. Nah. Hadirin rahimakumullah kula terusaken. Ben. Musyawarah niku. Musyawarah keputusannya jadi hukum itu. Musyawarah itu jadi hukum. Karena tafsir dari kata musyawarah itu ketika kita sudah menentukan sesuatu dengan catatan tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Hadis, itu menjadi hukum dan ini nggak boleh dirubah, harus dijaga keputusan ini.
Kalau itu mau dirubah, ya musyawarah lagi. Ini lah. Pak, niki jenenge mbah niku ya kesepakatan wong biyen lah ya, sing babat kene iki biyen jenenge mbah. Mbuh nek sejarah apa ora paham ngoten nggih, ora paham. Terus mara-mara nek wong anyar rene. Derek-derek. Niki diganti mawon ampun mbah, sampeyan oleh. Kok dhisik wae, kok iki ora melu keringetan. Nah, iki wong nyar gak melu musyawarah, gak melu keringetan neng Indonesia, teko-teko iki arep diganti khilafah. Dijak dialog rawani. Nah, ente malah teko-teko iki arep diganti negara Islam. Kula niku lho nate ditekoki, masa Pak Yen mboten tertarik? Enggak. Lah napa? Siji kudu musyawarah neh. Lah nek musyawarah gampang, aja muni gampang. Saiki jajal wani. Ayo musyawarah, ganti jeneng juga urung musyawarah gelut dhisik. Nggih mboten? Lha ngesane undang-undang sing diarep ya DPR sak umbruk lho. Arep disane lho sing demo wis ora karu-karuan. Lah wong iki sapi-apik ngene arep diganti. Negara Islam ya ya ndelok Islam sing ndi wong sing Islam iki pernane akeh-akeh ana sing Islam ra gelem tahlilan lagi. Ana sing Islam ngendangi kuburan ra oleh. Lah sing ngono-ngono kuwi ya luar biasa niku tato gendure ya Kang ya. Ya. Niki guyone ngoten guyone. Itulah. Apalagi yang khilafah itu. Rasa kedawan kalian diungkap sak jam dhewe ngomong niki nggih. Nah, artinya apa? Musyawarah itu keputusannya jadi hukum. Dan hukum ini enggak boleh dibongkar kecuali musyawarah lagi. Siapa yang keluar dari musyawarah berarti khianat. Khianat. Itu loh. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang kedua, orang itu kalau musyawarah itu berarti menghormati orang lain. Wes ngeten mawon, Bu. Sampeyan nyekel organisasi napa niku pengajian. Niki lajeng satu nang ngeten iki musyawarah. Ayo kanca-kanca diundang sing mrene diundang. Iso uga wong sing teko iki jane ora iso duwe usul apa-apa. Wis meneng tok ngrungokne tok. Tapi mergo dijak musyawarah merasa dihormati. Gitu lho. Kuwi mbok ora usul ra apa, meneng kono-kono ya mang. Heeh, musyawarah aku dhewe ya teko kok. Padahal ning kono ya turu. Tapi penghormatan ini lho penting. Lho kula niku lho ajeng mangkat ngriki bermusyawarah kali bojo kula. Aku nek gawe baju sing iki pantes enggak mak karo sarung ngene iki, wis pantas. Kowe nyawang seneng ora seneng ya wis tak nggih. Kok nek aku meksa sing disawang bojoku ora seneng dadi ning mobil bojoku turu ae ra gelem nyawang aku. Lho kan penting ta mbok musyawarah ngoten nggih? Lho. Penting, aja sak karepe dhewe. Nah niki bab musyawarah nggih, bab musyawarah niki dadi karo bojo musyawarah, karo keluarga musyawarah, karo masyarakat musyawarah. Angger kerep musyawarah mesti ana gagasan sing tumbuh. Itu lho. Pun. Akhirnya disepakatilah mengambil peristiwa yang dianggap paling urgen, yang juga dianggap paling banyak makna yang harus diikuti oleh umat Islam, yaitu mengambil sejarah hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.